Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas seorang filsuf yang terkenal. Filsuf yang pertama kali memperkenalkan filsafat pada masanya. Ingin tahu lebih dalam tentang Socrates dan pemikirannya? Simak terus video ini sampai selesai. Socrates adalah figur pendiri filsafat barat sekaligus filsuf yang paling teladan dan paling aneh dari para filsuf Yunani. Dia tumbuh selama zaman keemasan Perikles Athens, bertugas dengan terhormat sebagai seorang prajurit, tetapi menjadi paling terkenal sebagai penanya segalanya dan semua orang. Gaya mengajarnya diabadikan sebagai metode Socrates, tidak melibatkan penyampaian pengetahuan, melainkan mengajukan pertanyaan setelah mengklarifikasi pertanyaan sampai murid-muridnya pada pemahaman mereka sendiri. Socrates sendiri tidak menulis apa-apa, jadi semua yang diketahui tentang dia disaring melalui tulisan-tulisan beberapa orang sesaman dan mengikutinya, terutama muridnya Plato. Socrates dituduh merusak pemuda Athena dan dijatuhi hukuman mati. Memilih untuk tidak melarikan diri, dia menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama teman-temannya sebelum meminum secangkir hemlock beracun milik Algojo. Kehidupan awal. Socrates lahir dan tinggal hampir sepanjang hidupnya di Athena. Ayahnya, Sophronicus, adalah seorang tukang batu dan ibunya Panerate adalah seorang bidan. Sebagai seorang pemuda, ia menunjukkan keinginan untuk belajar. Plato menggambarkan dia dengan penuh semangat memperoleh tulisan-tulisan filsuf kontemporer terkemuka Anaxagoras dan mengatakan dia diajari retorika oleh Aspasia. Nyonya berbakat dari pemimpin besar Athena Perikles. Meskipun dia tidak pernah langsung menolak pandangan standar Athena tentang agama, keyakinan Socrates adalah non-konformis. Dia sering menyebut Tuhan daripada dewa, dan dilaporkan dibimbing oleh suara ilahi batin. Keluarganya tampaknya memiliki kekayaan moderat yang diperlukan untuk meluncurkan karir Socrates sebagai Hippolyte atau prajurit kaki. Sebagai seorang prajurit infanteri, Socrates menunjukkan ketahanan fisik dan keberanian yang besar, menyelamatkan pemimpin Athena masa depan Alkibiades selama pengepungan Potidea pada tahun 432 sebelum Masehi. Melalui tahun 420-an, Socrates dikerahkan untuk beberapa pertempuran dalam perang Peloponnesia, tetapi juga menghabiskan cukup waktu di Athena untuk dikenal dan dicintai oleh para pemuda kota. Pada 423, ia diperkenalkan ke publik yang lebih luas sebagai karikatur dalam drama Aristophanes atau Clouds yang menggambarkan sebagai badut yang tidak terawat yang filosofinya sama dengan mengajarkan trik retoris untuk keluar dari utang. Filsafat Socrates. Meskipun banyak kritik Aristophanes nampak tidak adil, Socrates adalah sosok aneh di Athena, berjalan tanpa alas kaki, berambut panjang dan tidak dicuci, dalam masyarakat dengan standar kecantikan yang sangat halus. Itu tidak membantu bahwa dia secara fisik jelek, dengan hidung terbalik dan mata melotot. Terlepas dari kecerdasan dan koneksinya, dia menolak jenis ketenaran dan kekuatan yang diharapkan untuk diperjuangkan oleh orang Athena. Gaya hidup dan akhir kematiannya mewujudkan semangat mempertanyakan setiap asumsi tentang kebajikan, kebijaksanaan, dan kehidupan yang baik. Dua muridnya yang lebih muda, sejarawan Xenophon dan filsuf Plato, mencatat kisah paling signifikan tentang kehidupan dan filsafat Socrates. Untuk keduanya, Socrates yang muncul menyandang tanda penulis. Jadi, Socrates Xenophon lebih lugas, bersedia memberikan saran daripada hanya mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dalam karya-karya Plato selanjutnya,
Sokrates berbicara dengan apa yang tampaknya sebagian besar merupakan gagasan Plato. Dalam dialog, Plato yang paling awal dianggap oleh para sejarawan sebagai penggambaran paling akurat. Sokrates jarang mengungkapkan pendapatnya sendiri karena ia dengan cemerlang membantu lawan bicaranya membedah pikiran dan motif mereka dalam dialog Sokrates. Suatu bentuk sastra di mana dua atau lebih banyak karakter, atau dalam hal ini salah satunya Sokrates, membahas masalah moral dan filosofis. Salah satu paradoks terbesar yang Sokrates bantu jelajahi oleh murid-muridnya adalah apakah kelemahan kemauan melakukan kesalahan ketika Anda benar-benar tahu apa yang pernah benar-benar ada. Dia tampaknya berpikir sebaliknya. Orang hanya melakukan kesalahan ketika pada saat itu manfaat yang dirasakan tampaknya lebih besar daripada biayanya. Dengan demikian, pengembangan etika pribadi adalah masalah penguasaan apa yang disebut seni pengukuran, mengoreksi distorsi yang menyesatkan analisis manfaat dan biaya seseorang. Sokrates juga sangat tertarik untuk memahami batas-batas pengetahuan manusia. Ketika ia diberitahu bahwa Oracle di Delphi telah menyatakan bahwa dia adalah orang paling bijaksana di Athena, Sokrates menolak keras sampai dia menyadari bahwa meskipun dia tidak tahu apa-apa, dia tidak seperti sesama warganya, sangat menyadari ketidaktahuannya sendiri. Pengadilan dan kematian Sokrates. Sokrates menghindari keterlibatan politik di mana dia bisa dan menghitung teman di semua sisi perebutan kekuasaan yang sengit setelah akhirnya Perang Peloponnesia. Pada 406 sebelum Masehi, namanya ditarik untuk melayani di Majelis Athena atau Eklesia, salah satu dari 3 cabang demokrasi Yunani kuno yang dikenal sebagai Demokratia. Sokrates menjadi lawan tunggal dari proposal ilegal untuk mengadili sekelompok jenderal top Athena karena gagal memulihkan kematian mereka dari pertempuran melawan Sparta, atau para jenderal dieksekusi setelah layanan perakitan Sokrates berakhir. 3 tahun kemudian, ketika pemerintah Athena yang tirani memerintah Sokrates untuk berpartisipasi dalam penangkapan dan eksekusi Leon dari Salamis, dia menolak sebuah tindakan pembangkangan sipil yang akan dikutip oleh Martin Luther King Jr. dalam surat dari penjara Birmingham. Para tiran dipaksa dari kekuasaan sebelum mereka dapat menghukum Sokrates. Tetapi pada tahun 399, ia didakwa karena gagal menghormati dewa-dewa Athena dan karena merusak kaum muda. Meskipun beberapa sejarawan menyatakan bahwa mungkin ada intrik politik di balik persidangan, dia dikutuk berdasarkan pemikiran dan pengajarannya. Dalam bukunya The Apology of Socrates, Plato menceritakan dia memasang pembelaan semangat atas kebajikan di depan juri, tetapi dengan tenang menerima putusan mereka. Di pengadilan, itulah Sokrates diduga mengucapkan frasa yang sekarang terkenal, kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Eksekusinya ditunda selama 30 hari karena festival keagamaan di mana teman-teman filsuf yang putus asa mencoba meyakinkan dia untuk melarikan diri dari Athena. Pada hari terakhirnya, kata Plato, dia tampak bahagia dalam cara dan kata-kata saat dia mati dengan mulia dan tanpa rasa takut. Dia meminum secangkir hemlock yang diberikan algojonya, berjalan sampai kakinya mati rasa, dan kemudian berbaring, dikelilingi oleh teman-temannya dan menunggu racun mencapai hatinya. Sokrates unik di antara para filsuf besar. Dia digambarkan dan dikenang sebagai figur sakti atau religius. Memang, hampir setiap aliran filsafat Yunani dan Romawi kuno, dari skeptis hingga stoa hingga sinis, ingin mengklaim dia sebagai salah satu dari mereka. Hanya Epikurian yang memecatnya, menyebutnya badut Athena.
karena semua yang diketahui tentang filosofinya didasarkan pada tulisan orang lain. Masalah Sokrates atau pertanyaan Sokrates merekonstruksi keyakinan filsuf secara penuh dan mengeksplorasi kontradiksi apapun dalam catatan bekasnya, tetapi menjadi pertanyaan terbuka yang dihadapi para sarjana saat itu. Sokrates dan para pengikutnya memperluas tujuan filsafat dari mencoba memahami dunia luar menjadi mencoba memisahkan nilai-nilai batin seseorang. Semangatnya untuk definisi dan pertanyaan-pertanyaan yang memecah belah mengilhami pengembangan logika formal dan etika sistematis dari zaman Aristoteles melalui Renaissance dan ke arah modern. Selain itu, kehidupan Sokrates menjadi contoh dari kesulitan dan pentingnya hidup jika perlu mati. Menurut keyakinan yang diperiksa dengan baik dalam autobiografinya tahun 1791, Benjamin Franklin mengurangi gagasan ini menjadi satu baris. Kerendahan hati, tirulah Yesus dan Sokrates. Demikian kisah hidup dan pandangan Sokrates yang berakhir dengan hukuman minum racun. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan langsung tekan tombol subscribe-nya, like jika suka, dislike jika tidak suka. Share videonya, karena siapa tahu bisa bermanfaat ke teman-teman yang lain. Nyalakan loncengnya dan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.